Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal P3K, yaitu tes kemampuan sosiokultural. Ya, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan dari imaterial adalah A. Religi masjid, B. Tari-tarian, film dan TV, C. Candi, gereja, D. Patung dan lukisan, atau E. Bahasa, adat, dan ilmu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Adat, bahasa, dan ilmu. Imaterial berarti itu tidak terdiri dari materi. Sinonim-sinonimnya itu tidak jasmani, rohani, bukan material, atau bukan fisik. Ya. Nomor 2. Saya berpendapat orang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya disebabkan karena menunda ketika melihat risikonya, B. Menunggu bantuan pihak lain, C. Berpikir mencoba usaha lain, D. Mundur begitu melihat resikonya, atau E. Bertahan pada cara yang telah ada. Jawabannya adalah D ya, mundur begitu melihat resikonya. Nomor 3. Setiap hari Anda selalu hadir lebih awal dibandingkan dengan rekan Anda di puskesmas, sehingga Anda mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor, C. Mengobrol dengan sesama pegawai, D. Membaca koran, atau E. Membuat rencana kerja hari itu. Jawabannya adalah yang paling besar poinnya itu yang E, yaitu membuat rencana kerja pada saat itu ya, supaya efisien dan efektif bekerjanya ya. Kalau mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin itu nilainya 4, kalau menikmati udara pagi di lingkungan kantor itu nilainya 1, ngobrol juga nilainya 2, membaca koran nilainya 3. Dan nomor 4, saya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dengan nilai yang cukup besar karena rekomendasi dari seorang relasi. Yang saya lakukan untuk membalas kebaikannya adalah A. Memberinya proyek dengan nilai yang setimpal pada lain kesempatan, B. Mengajaknya untuk bekerja sama dalam mengerjakan proyek tersebut dan berbagi hasil, C. Membantunya saat dia membutuhkan bantuan, D. Memberinya bagian hasil dari keuntungan yang saya dapatkan, E. Memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih saya. Ya, jawabannya poin yang paling besar ada di option C, yaitu membantunya saat dia membutuhkan bantuan. Ya. Kalau membalas kebaikannya itu tidak usah memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih, itu nilainya kurang ya. 4. Kalau memberinya bagian hasil dari keuntungan nilainya 1. Kemudian kalau memberinya proyek dengan nilai yang setimpal pada lain kesempatan, kita tidak tahu ke depannya bagaimana ya, nilainya 2. Kemudian mengajaknya untuk bekerja sama dan berbagi hasil, kita tidak tahu kompetensinya gimana ya. Jadi yang paling baik adalah membantunya saat dia membutuhkan bantuan. Nomor 5, seorang teman merokok di hadapan saya, padahal saya sangat membenci asap rokok. Saya akan memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya, B. Diam sembari menutup hidung berharap pengertiannya, C. Memberitahukannya bahwa saya sangat membenci rokok, D. Pergi menghindar, E. Marah dan memintanya untuk merokok di tempat lain. Jawaban yang paling tepat itu ada di option A, nilainya 5. Yaitu kita harus berbicara dengan sopan untuk mematikan rokoknya ya. Kalau diam sembari menutup hidung berharap pengertiannya itu nilainya 3 ya, kita tidak tahu orang itu tahu nggak gitu ya. Kemudian membenci rokok itu nilainya 2, memberitahunya membenci rokok nilainya 2, pergi menghindar itu 4,
ya. Kemudian marah. Nah, ini marah itu nilainya 1. Nomor 6. Jika saya tidak menyukai seorang rekan kerja, biasanya saya akan bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Ya, ini bagus ya. Kemudian selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. C. Menganggapnya tidak ada di kantor. D. Malas bekerja dengannya. E. Menyapanya saat diperlukan saja. Ya. Jawaban yang paling tepat ada di option A. Ya, ini nilainya 5. Kalau option B, selalu menolak, itu nilainya 2. Nah, ini yang lebih fatal. Menganggapnya tidak ada di kantor. Nah, kita tidak tahu ya, apalagi kita kerja sama di kantor, misalkan saling berhubungan. Otomatis kita kadang butuh bantuan ya. Karena manusia itu makhluk sosial ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kemudian yang D, malas itu nilainya 3. Kemudian menyapanya saat diperlukan saja itu lebih baik. Ya, 4. Tetapi kita harus bekerja profesional ya. Jadi nilai yang 5 itu ada di option A. Nomor 7. Teman saya tidak menyukai hadiah yang saya berikan kepadanya. Saya akan marah, kecewa, sedih, malu, atau biasa saja. Jawabannya yaitu yang biasa saja ya. Karena marah itu nilainya 1, kecewa juga 2, sedih itu 4, kalau malu nilainya 3. Ya, ini yang biasa saja nilainya 5. Kemudian nomor 8. Suatu hari saya diundang ke acara reuni, padahal dari semua alumni hanya saya yang kurang berhasil dalam karir. Saya akan A. Beralasan sedang sibuk. B. Tetap hadir dan menikmati acara. C. Datang namun menyendiri dan tidak berbaur. D. Tidak datang. Atau E. Datang sebentar saja. Ya, jawaban yang nilainya paling baik ada di yang B ya. Tetap hadir dan menikmati acara. Ya, kita di sana bisa silaturahmi ya. Jadi hadir saja, menikmati acara, kan ini jangan menjadi alasan ya, kita tetap harus bersosialisasi. Kemudian beralasan sedang sibuk itu nilainya 2, datang menyendiri nilainya 3, tidak datang apalagi, datang sebentar saja ya. Nah, say hi saja gitu. Cepat pulang karena sibuk, ya itu lebih baik ya. Tapi yang paling baik adalah tetap hadir dan menikmati acara. Nomor 9. Saya diminta untuk mengomentari hasil kerja kawan saya. Menurut saya hasil karyanya kurang bagus. Yang akan saya katakan adalah A. Lumayan sih. B. Kok gak bagus gini? C. Ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. D. Kayaknya kamu gak bisa kerja deh. Nah, yang E. Menurutku ada yang kurang. Ya, jawaban yang tepat kalau teman kita karyanya kurang bagus, kita berkomentar, ya ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. Jadi dia termotivasi untuk belajar dan memperbaiki karyanya ya, menjadi lebih bagus ya. Kalau lumayan sih ini cuma komentar saja, tidak ada pendapat. Tidak ada. Kalau lumayan sih itu nilainya 4 ya. Tidak ada pendapat yang membangun gitu ya. Kalau yang B nilainya 2. Kalau ngobrol yang negatif, gak bisa kerja deh, berarti pasti nilainya paling kecil 1. Menurutku ada yang kurang, nilainya 3. Jadi yang paling baik adalah yang C. Nomor 10. Seorang teman memuji hasil kerja saya. Perasaan saya senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. B. Biasa saja. C. Saya memang sangat berbakat. D. Bangga. E. Ya hanya basa-basi saja. Ya, jawabannya yaitu senang. Ya, kalau dipuji pasti senang kan? Itu tidak dipungkiri ya. Tapi kita tetap harus berusaha lebih baik lagi. Ya. Nomor 11. Orang-orang sekitar Anda mengenal Anda sebagai orang yang
suka menceritakan masalah saya. B. Lebih suka menyimpan masalah saya, menjadi tempat curhat orang-orang sekitar. D. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut. E. Terkadang saya menceritakan masalah saya, terkadang juga tidak, ya. Jadi jawaban yang paling bagus itu kalau orang-orang sekitar kita itu curhat ke kita, itu berarti kita itu orang yang dapat dipercaya, jujur, amanah, fatonah, sabit, jadi. Kalau suka menceritakan masalah saya nilainya 3, lebih suka menyimpan itu nilainya 2. Kalau tidak memikirkan hal tersebut itu nilainya 1, dan terkadang saya menceritakan masalah juga terkadang tidak, berarti dia memilih-milih ya apa yang perlu dibicarakan dan apa yang harus kita keep sendiri, ya. Tapi yang paling baik adalah kita menjadi orang yang terpercaya, ya. Nomor 12. Ketika orang-orang meminta bantuan saya, biasanya nomor 12. Ketika orang-orang meminta bantuan, saya biasanya A. Senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal saja. Jangan terkecoh, ya. Kemudian, mempertimbangkan baik-baik ketika akan memberikan bantuan. Ringan tangan, membantu siapa saja yang membutuhkan. D. Menghindar saat diminta bantuan. Atau E. Berorientasi pada kepentingan pribadi. Jawaban yang paling bagus, nilainya 5, ada di option C, yaitu kita harus ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan, ya. Kalau orang yang saya kenal saja diberi bantuannya, itu nilainya 1. Kalau mempertimbangkan baik-baik ketika akan memberikan bantuan, itu nilainya 4. Kalau menghindar nilainya 2. Kemudian berorientasi pada kepentingan saja pribadi itu nilainya 3. Nomor 13. Saat saya menghadiri acara reuni yang diadakan oleh teman-teman sekolah, saya biasanya A. Mencari kesempatan untuk membicarakan pengembangan masa depan saya. B. Berusaha menyenangkan teman-teman yang saya temui dengan menjamunya sebaik-baiknya. C. Mengarahkan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. D. Menjamu dengan ramah dan menunjukkan kelemahan saya. Atau E. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan, ya. Yang paling bagus itu di option E, yaitu berusaha menjajaki peluang yang ada untuk mendapatkan kesempatan, ya. Sembari kita reuni, kita tanya teman-teman kita apa kiat-kiat suksesnya, bagaimana usahanya, gitu ya, supaya jadi pengalaman dan motivasi kita untuk belajar, ya, berusaha, gitu ya. Kalau menunjukkan kelemahan itu nilainya 1. Kalau mengarahkan pembicaraan untuk mengetahui kelebihan itu nilainya 3. Kalau menjamu sebaik-baiknya, berusaha menyenangkan terus, ya, itu nilainya 2. Kalau mencari kesempatan membicarakan pengembangan saya itu nilainya 4. Ya, kita tidak tahu orang lain mempunyai kiat-kiat yang lebih baik, misalkannya jadi nilainya kurang yang A. Jadi yang paling baik itu yang E. Oke, nomor 14. Jika ada karyawan baru di dekat saya, maka saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. B. Saya memintanya memperkenalkan dirinya karena dia orang yang baru. C. Saya menunggunya memperkenalkan dirinya. D. Saya tak perlu mengusiknya. Biarlah perkenalan menjadi besok-besok saja. Nah, di sini kan karyawannya ada di dekat saya, ya. Jadi otomatis kita akan memperkenalkan diri dahulu dan teman-teman, ya. Tapi kalau karyawannya baru tidak dekat dengan saya, biasanya itu bagusnya dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, ya, tanpa diminta, ya, tanpa diminta. Datang memperkenalkan diri gitu, itu lebih baik, ya. Jadi jawaban yang paling baik adalah yang A, ya, kalau di saat ini nilainya 3. Kalau meminta, kalau menunggunya kita tidak tahu lama apa kapan, ya.
itu nilainya 4. Kalau tidak perlu mengusiknya itu 2, kalau dibiarkan itu 1. Nomor 15. Jika seorang rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasannya lebih berkualitas, maka saya potong bicaranya dengan sopan, saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya. C. Saya dengarkan setengah hati. D. Saya persilahkan dulu sampai bicaranya selesai. E. Saya tak perlu mendengarnya. Ya. Jawaban yang paling tepat itu saya persilahkan dulu sampai bicaranya selesai. Jangan potong pembicaraan orang lain. Ya, itu nilainya 5. Kalau saya potong bicaranya dengan sopan, ya tetap saja potong ya. Itu nilainya 4. Ya. Apalagi dengan alasan agar tidak membuang waktu, itu nilainya 3. Saya dengarkan setengah hati 2 dan tidak perlu. Nah, ini nilainya 1. Nomor 16. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. D. Organisasi harus menjadi learning organization. E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kita harus menjadi learning organization. Ya, oke. Sekian tentang soal-soal kemampuan sosiokultural. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.